Bersama kami saat ini sudah ada Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Bapak Laksana Muda TNI, Pak Ribut Eko Suyatno. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Tim ini telah menemukan titik lokasi yang diduga ini merupakan bangkai kapal, dan juga yang kedua tadi disampaikan juga akan menerjunkan tim penyelam. Terkait dengan dua hal ini seperti apa penjelasannya, Pak? Dari last known position atau lokasi kejadian kecelakaan kapal seperti di sini, ini yang awalnya, kemudian side sense sonar bisa mendeteksi pergeseran diduga ya kapal korban tenggelam. Ini bergeser kurang lebih 0,8 nautical meter atau sekitar 800 meter lah. Jadi kalau kita lihat arus perputaran arus di Selat Bali seperti ini pada kondisi real time. Ya, arus antara 0,2, 0,4, 0,3 ini muter. Bisa dilihat di sini. Jadi hal ini menjadi referensi kita dalam meyakinkan bahwa ini adalah fix datum. Mengingat Pak, ini sudah ada penambahan begitu ya, tim penyelam, juga sudah mulai ditemukan beberapa hasil atau beberapa analisa yang cukup signifikan begitu ya. Kira-kira berapa lama nantinya operasi evakuasi ini akan diberlakukan begitu ya? Kalau kita belum bisa memprediksi dengan kecepatan karena kita bergantung dengan kondisi cuaca alam. Kita tidak bisa melawan situasi cuaca alam. Karena ini beda. Surface darat dan subsurface itu beda. Khususnya bawah air. Ya, kita ada di dimensi bawah air yang berbeda dengan di permukaan ataupun di darat. Nah, ini yang perlu kita tetap menganalisa, memberikan debriefing kepada para penyelam sebelum mereka melakukan tugasnya di bawah air. Sehingga gambaran dari ROV ini bisa diketahui oleh para diver. Sehingga mereka mengerti tugas yang harus dilakukan manakala di bawah, sehingga mereka pun tidak terperangkap di bawah. Ini kan SAR berhubungan dengan korban ya khususnya ya. Kita tahu kalau dalam manifest ini ada beberapa nama korban yang tidak tercatat di dalam manifest. Seperti apa temuan dari SAR sampai sejauh ini? Apakah sudah ada lagi penambahan korban yang tercatat di manifest, dan mungkin orang-orang yang sebelumnya tidak tercatat di manifest ini apakah kemudian nantinya juga akan diperbarui data-data ini supaya tim SAR ini memperluas kembali korban-korban yang akan menjadi target begitu ya? Kalau tim SAR, khususnya SMC dan jajaran tidak memperluas jumlah korban. Kami mencari menolong korban yang ada. Namun patokan kami adalah manifest. Kita akan mencari dalam kondisi di bawah air, yang ada pasti kita bawa ke atas, kita evakuasi. Tidak hanya yang ada di dalam manifest, tapi kapasitas itu tidak pada SMC. Kami ada dan tidak ada, wajib tugasnya kami mengevakuasi, mencari, menolong. Itu Mbak. Dan masyarakat, kami tetap akan berupaya, berkomitmen mencari, menolong, dan mengevakuasi korban yang ada. Dan untuk itu kami butuh support moral dan doanya dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Tuhan meridhoi. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Eko atas waktu dan kesempatannya. Tentu kita juga berharap hal yang sama, segala proses evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Hingga kini puluhan korban tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya masih belum ditemukan. Pihak tim gabungan terus berupaya melakukan penyisiran di Selat Bali untuk mencari para korban hilang, mulai dari menambah jumlah armada hingga menerjunkan tim penyelam. Sementara itu, penyebab pasti dari tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya masih belum dapat dipastikan. Hingga kini, pihak tim gabungan masih terus berfokus pada evakuasi dan juga pencarian para korban hilang. Fakta yang kami temukan di lapangan, terdapat beberapa korban yang identitasnya tidak tercantum dalam manifest kapal karena mereka menggunakan travel. Sementara itu juga proses tenggelamnya kapal ini terjadi begitu cepat sehingga beberapa korban tidak dapat melakukan penyelamatan diri. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat dan
pembelajaran bagi kita semua, serta seluruh korban yang masih hilang dapat segera ditemukan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.